Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya Wiwi Tabe di acara Lu Lagi, Lupa Lagi, Belajar Lagi. Kali ini kita akan membahas terkait bisnis ke internasional. Mau bisnis Anda go internasional? Ini yang harus Anda siapkan, ya. Yang pasti langkah pertama adalah pilih market dan produk yang punya pasar sesuai produk Anda. Penduduk luar negeri biasanya memiliki minat, kebutuhan, budaya, kebiasaan, kesukaan yang berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Pastikan juga produk Anda sudah memiliki kualitas yang bagus, karena menjaga kualitas tentu menjadi hal yang wajib bagi Anda sebagai pelaku bisnis. Yang kedua, persiapkan sistem administrasi yang baik, ya, terkait urusan administrasi perusahaan, ya. Kadang mungkin ada beberapa pemain pemula yang mungkin menyepelekan, ya, ini sangat bahaya. Sekalipun itu bagian marketing gitu ya, branding dan produksi itu penting, tapi bila urusan manajemen dan urusan pelaporan keuangan tidak benar, maka perusahaan Anda sudah pasti tidak akan stabil, ya. Yang ketiga, manfaatkan pameran-pameran dari pemerintah ataupun dari swasta, ya. Di Indonesia ini banyak sekali dari kementerian, dari dinas, banyak memberikan fasilitasi untuk Anda pengusaha pemula yang mau eksis, ya. Anda tinggal mengikuti informasi, ya, di media sosial, di pemerintahan itu sering ada. Jadi manfaatkan itu. Atau bahkan dari perusahaan-perusahaan asing, perusahaan swasta yang lain biasanya akan ada fasilitasi untuk kemajuan usaha Anda, ya. Yang keempat itu manfaatkan media online. Untuk memanfaatkan media sosial ini yang pasti sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa marketplace juga punya peluang yang besar terhadap bisnis Anda, ya. Jadi sebagai contoh, pada waktu Anda mengembangkan situs Anda sendiri, kemudian penetrasi di ranah digital dan internet lainnya, itu Anda perlu pengembangan di situs Anda juga, di marketplace juga. Nah, di sini mengoptimalkan media online, memaksimalkan semaksimal mungkin untuk memiliki strategi yang sudah Anda tentukan terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan untuk menuju perusahaan go global? Ada artinya, ya, perbedaan antara global dan going global, ya. Di sini menjadi perusahaan global atau going global adalah upaya perusahaan memperluas jangkauan bisnisnya ke seluruh dunia. Nah, di sini tidak hanya berbicara dari sisi basis pelanggan, tapi juga fasilitas produksi, bahan baku, manajemen, dan tentu saja pendapatan. Nah, sekarang mengapa perusahaan perlu terlibat dalam bisnis internasional, ya? Anda bisa melihat dari gambar di sini bagaimana potensi dari bisnis internasional, ya, dari sisi pendapatan potensialnya. Ini tujuannya untuk apa? Itu untuk memperluas pasar ke seluruh dunia, memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh pendapatan yang semakin besar. Kemudian dari sisi ukuran pasar internasionalnya lebih besar daripada pasar domestik, karena jumlah pelanggan potensialnya lebih besar. Kalau kita bicara dari sisi margin profitabilitas, perusahaan dapat mengeksploitasi berbagai faktor produksi dari berbagai negara dengan harga murah. Karena itu bisa mengurangi biaya produksi dan meningkatkan margin profitabilitasnya. Dari sisi diversifikasi pasar, perusahaan tidak tergantung pada penjualan produk di satu negara. Kalau kita bicara bahan baku, perusahaan dapat mengamankan rantai pasokan bahan bakunya dengan beroperasi ke negara lain. Selain itu, dengan beroperasi di dekat sumber bahan baku itu mengurangi biaya produksi dan logistik. Kalau terkait teknologi dan modal manusia, salah satu tujuan ekspansi di pasar luar negeri ini adalah untuk memperoleh penerapan teknologi yang semakin pesat dan tidak tertinggal dari perusahaan pesaing. Mereka juga dapat merekrut talenta-talenta terbaik dari berbagai negara untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi. Nah, yang terakhir di sini efisiensi usaha. Dengan pasar yang lebih besar, perusahaan memperoleh manfaat skala ekonomi yang lebih besar. Nah, sekarang
Setelah tahu teorinya, bagaimana nih kita berevolusi? Tingkatan partisipasi bisnis dalam lingkungan ekonomi global biasanya melalui tahapan domestik, internasional, multinasional, global, dan transnasional. Ya, apa itu bisnis domestik? Ya, bisnis domestik itu adalah operasi perusahaan terbatas pada lingkungan domestik. Ya, kalau kita bicara pasar lokal ataupun nasional adalah sasaran utama dari perusahaan ini. Ya, begitu juga bahan baku, tenaga kerja, pasokannya lokal, biasanya mengandalkan dari di situ, ya, dari sisi lokal. Nah, kalau kita bicara dari sisi bisnis internasional, perusahaan ini mulai memasuki pasar internasional dengan mengekspor produknya ke berbagai negara. Beberapa alasan yang mendorong sebuah perusahaan memasarkan produknya ke luar negeri adalah kapasitas produksi melebihi permintaan domestik, meningkatkan dan mendiversifikasi pendapatan, kemudian pertambahan pasar domestik mulai jenuh. Nah, dari pengalaman di sini dalam memasarkan produk secara internasional menjadi modal berharga untuk menuju tahap ekspansi berikutnya. Nah, sekarang kita bahas bisnis multinasional. Pada tahap ini, perusahaan mengoperasikan fasilitas produksi di luar negeri. Mereka membangun pabrik di berbagai negara, ya, A, B, C, D, gitu ya, membangun dari negara yang mereka tuju. Nah, perusahaan memiliki struktur terpusat dengan kantor pusat di negara asal. Nah, di sini kantor pusat biasanya mengambil keputusan terkait produknya, apa yang mau diproduksi dan apa yang mau dikembangkan. Nah, di sini mereka akan berfokus untuk menciptakan penawaran khusus untuk pasar di masing-masing negara tersebut, ya. Nah, sekarang pada waktu kita bicara bisnis global, perusahaan global berinvestasi dan hadir di banyak negara, ya. Mereka memasarkan citra produk yang konsisten dengan merek yang sama untuk berbagai negara. Kantor pusat bertanggung jawab atas strategi globalnya, penekanan pada volume penjualan, manajemen biaya, dan pastinya efisiensi. Kita bicara nih bisnis transnasional. Bisnis transnasional adalah jauh lebih kompleks. Mereka berinvestasi dalam operasi asing dan memberikan kekuatan pengambilan keputusan, research and development-nya, dan pemasaran untuk masing-masing pasar asing. Mereka memiliki satu strategi global yang efisien dan terintegrasi sekaligus mempertahankan daya respon terhadap pasar lokal dan regional. Nah, bagaimana nih sekarang perusahaan Anda melakukan bisnis internasional, ya? Dari melakukan bisnis internasional ini tidak selalu dengan berinvestasi langsung ke negara lain, tapi itu dapat melalui berbagai cara, termasuk kerjasama dengan agen independen, pemberian lisensi, pembentukan kantor cabang, aliansi strategis, dan pastinya investasi asing secara langsung. Nah, biasanya di proses melakukan bisnis internasional akan diketemukan hambatan-hambatan. Yang ini diharapkan Anda memahaminya bahwa tidak semua bisnis berhasil berekspansi ke pasar internasional. Ya, ini yang harus Anda garis bawahin, ya. Tidak semua bisnis berhasil ekspansi di pasar internasional, di mana di sana ada peluang dan tantangan di pasar internasional yang lebih kompleks. Nah, untuk mencapai keberhasilan ini, di titik ini tergantung dari Anda bagaimana memperhatikan cara-cara perusahaan tersebut untuk bisa menangani hambatan dari yang melekat di bisnis internasional. Ya, biasanya hambatan sosial budaya, perbedaan ekonomi, perbedaan hukum, dan politik. Nah, Anda bagi para pebisnis terus tetap semangat, siap go internasional, persiapkan perusahaan Anda untuk segera bisa eksis di pasar internasional. Terima kasih dari saya. Jangan lupa ikuti terus video-video dari channel Wiwit AB. Jangan lupa berikan saran, kritik, dan komen untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.